Pemirsa, video sepeda motor yang ditumpangi 3 perempuan dan melintas di dalam tol Jakarta Cikampek viral di media sosial. Bahkan sepeda motor mengalami kecelakaan setelah menyenggol mobil sport. Detik-detik 3 wanita yang menumpangi satu sepeda motor di dalam tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 8, terekam kamera warga. Bahkan sempat terjadi kecelakaan saat sepeda motor mengambil jalur lambat karena menyenggol sebuah mobil sport. Video amatir lainnya memperlihatkan saat 3 wanita yang menumpangi satu sepeda motor ini berhenti di jalur cepat. 2 video amatir yang merekam kejadian ini pun viral di media sosial. Polisi menyatakan telah memberikan sanksi tilang karena ketiganya tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, serta surat izin mengemudi. Di kilometer 12 sudah dilaksanakan pengejaran, kemudian mereka sudah berada di lajur 1 di sodetan yang mau ke arah Cikunir. Untuk pengemudinya tidak di bawah umur, mereka sudah 25 tahun, itu sudah ada KTP-nya juga. Kemudian yang diboncengi memang di bawah umur. Sementara akibat kecelakaan, ketiga korban hanya mengalami luka lecet di kaki setelah terjatuh. Ketiga pengendara sepeda motor yang merupakan kakak beradik kemudian dijemput orang tuanya karena sudah diperbolehkan pulang. Kasusnya kini diserahkan ke unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai kecelakaan sepeda motor yang ditumpangi 3 perempuan di tol, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Humas Tol Jakarta Cikampek, Hendra Damanik. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Hendra, boleh diceritakan kronologi hingga sepeda motor bisa masuk tol seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Memang benar kemarin pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 14.30, sebuah motor masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Ini setelah dilakukan pengumpulan data dan pengakuan daripada pengendara sendiri. Menurut pengakuan, dia masuk dari pintu tol Bekasi Timur yang menuju arah Cikampek. Memang kebetulan di Bekasi Timur yang menuju arah Cikampek itu sekarang kan tidak ada transaksi, jadi memang lost transaksi. Tapi kemudian petugas kita melihat memang ada kendaraan bermotor memasuki jalan tol, langsung mengontak petugas layanan transaksi kita, petugas kantin dan koordinasi dengan kepolisian supaya dilakukan pengejaran untuk diberhentikan dan digiring ke pintu tol terdekat. Jadi memang dilakukan. Kilometer, Pak, 3 wanita ini? Dia masuk dari gerbang tol Bekasi Timur dan petugas kita kebetulan memang memperhatikan dia memutar dari Bekasi Timur ke arah Cikampek, kemudian berbalik arah ke arah Jakarta. Diperkirakan dia melakukan putar balik di jalan tol di kilometer 21. Memang ada sodetan petugas. Nah, kemudian itu petugas kita yang sedang berpatroli memperhatikan bahwa ada kendaraan roda 2 sedang melintas di jalan tol. Kemudian dilakukan pengejaran supaya digiring, supaya menepi. Dan itu dilakukan oleh petugas kita sampai dengan chevron antara Jakarta Cikampek dengan gerbang tol Cikunir. Kemudian diberhentikan oleh petugas. Kemudian petugas kita memberhentikan kendaraan dan turun. Tapi setelah petugas kita turun, pengendara sepeda motor ini kemudian kabur lagi, melanjutkan perjalanan. Dia terus mengambil lajur paling kanan, jalur cepat, diikuti oleh petugas kita, dan nggak lama di kilometer 8 itu adalah kejadian dia bersenggolan dengan salah satu jadi kendaraan. pada saat dia berpindah jalur dari jalur kanan, itu pada saat setelah putar balik ya, Pak ya? Dia berpindah ke jalur kanan? Iya, betul. Pada saat itu dia kabur ya, Pak ya? Iya, diikuti dengan petugas kita terus. Setelah dia tadinya sudah sempat berhenti tapi melanjutkan lagi, kabur, tetap dikejar supaya diamankan gitu. Baik, jadi pada saat dia berpindah dari jalur kanan ke jalur lambat hingga akhirnya terjadi kecelakaan, itu petugas ada di jalur sebaliknya ya, Pak ya? Tidak ada petugas yang berjaga di jalur itu ya? Nah, petugas kita tetap mengikuti dari belakang. Oke. Cuman karena mobilitas dia karena sepeda motor,
dia lebih cepat mengambil manuver, sementara kalau mobil kan petugas kita harus memperhatikan mobil yang ada yang akan melintas. Jadi harus berhati-hati terus kan. Tapi kalau dia langsung ngambil. Jadi mereka ini sempat berhenti karena disuruh menepi oleh petugas, namun namun kabur ya Pak ya? Ya kabur dia ya. Baik, kalau berdasarkan keterangan mereka, mereka ini tidak sadar masuk ke jalan tol atau bagaimana Pak? Diduga kalau saya di hasil ditanya pada mereka itu diduga panik, mengatakan bahwa ada kendaraan yang coba mengikuti mereka, kendaraan tidak dikenal coba mengikuti mereka gitu. Jadi mereka panik, diduga panik, itu tadi sampai tergiring masuk jalan tol. Ada alasan Pak kenapa mereka tidak memakai helm begitu, atribut bertiga pula gitu? Betul. Kalau untuk itu kita kurang tahu ya apa alasan dia melakukan itu, sebenarnya itu kan ranah kepolisian nanti untuk menginvestigasi. Berasal dari mana Pak mereka ini? Kalau untuk alasan dia tidak memakai helm apa segala macam, kita nggak pertanyakan. Karena kebetulan untuk jasa marga itu kan supaya mengendalikan dia jangan sampai terjadi kecelakaan di jalan tol. Kalau nanti kan investigasinya ke pihak kepolisian yang sekarang udah ditangani oleh pihak kepolisian. Bapak tadi ketiga pemotor ini masuk dari gerbang pintu tol Bekasi Timur sebelum yang tidak ada transaksi di sana. Sebelumnya pernah terjadi Pak kejadian serupa? Belum pernah terjadi. Iya, baru kali ini dan memang itu pun langsung disampaikan ke petugas kita untuk dilakukan pengejaran supaya diketepikan itu. Baik, Pak, saya mau konfirmasi lagi. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketiga pemotor ini memutar balik itu dengan maksud mereka untuk kabur atau bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk itu kita kurang tahu ya, apa alasan dia untuk memutar balik, apa alasan dia untuk melakukan putar balik, kita tidak tahu. Tapi memang kita lihat dari rekaman dari hasil video amatir yang ada yang beredar di sosial media sekarang, yang sudah booming itu kan mereka itu tadinya ke arah Cikampek, tiba-tiba sudah beralih ke arah Jakarta. Nah itu memastikan kalau itu bisa dilakukan pasti hanya di jalur tol. Baik. Seperti itu Mbak. Dengan kejadian ini Pak, dengan jalan tol yang tadi dilewati atau gerbang tol yang dilewati mereka ini akan dilakukan pengaturan kembali mungkin atau ada dijaga petugas begitu Pak? Kalau untuk gerbang tol kita sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Justru karena informasi itu dapat dari petugas. Jadi memang di gerbang tol Bekasi Timur itu kan akses Mbak. Akses menuju jalan tol Jakarta Cikampek. Memang tadinya ada transaksi, sekarang karena sudah dia sistemnya off-ramp, jadi pembayaran di pintu keluar, jadi memang di situ tidak ada transaksi tol lagi. Jadi kendaraan bebas langsung masuk menuju jalan tol. Nah itulah yang terpantau oleh petugas kita, kemudian disampaikan ke sentral komunikasi kita. Seperti itu Mbak. Baik, hal serupa beberapa kali sering terjadi terutama di tol Jakarta Merak, terutama di pintu masuk Selipi Pak. Sering sekali terjadi motor yang masuk ke dalam jalur tol, tapi baru kali ini terjadi bahwa mereka berusaha memutar balik dan berpindah jalur dari jalur cepat ke jalur lambat. Sejauh ini untuk menghindari hal kembali terjadi apa Pak solusinya? Kalau kami dari Jasa Marga selalu antisipasi ya. Seperti pertama memang kita perlu ingatkan juga bahwa kami sudah melakukan informasi yang jelas di pintu masuk bahwa untuk jalan tol itu khusus masuk untuk roda 4 ke atas ya, bukan untuk sepeda motor. Karena memang spesifikasinya seperti itu. Jadi harapan kami memang supaya ini ditaati, karena demi keselamatan pengendara itu sendiri, bahwa memang jalan tol itu didesain memang untuk kendaraan beroda 4 ke atas, bukan untuk sepeda motor. Seperti itu Mbak. Baik, apakah nanti ke depannya akan rambu-rambu menuju ke jalan tol dan jalur arteri ini akan diperjelas lagi Pak supaya pemotor tidak salah mengambil jalur Pak? Baik, kalau sampai sekarang sih rambu kita sudah cukup jelas informasinya Mbak ya. Informasi di pintu tol kita sudah sangat jelas informasinya di jalan tol kita itu. Kita himbau aja supaya juga masyarakat lebih peduli dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi supaya lebih memperhatikan lah mana yang boleh dan mana yang tidak untuk dimasuki khususnya untuk kendaraan roda 2 seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra Damanik, Humas Tol Jakarta Cikampek telah berbagi informasi bersama kami di AINUS Sore.